Halo. Iya, iya, halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roid. Iya, pagi ya. Iya, baik. Mendengar suara saya dengan jelas ya Pak ya? Dengar, cuma rada kecil memang ya. Iya, agak kecil ini Pak. Oh iya. Bagaimana Pak? Kalau begini, halo? Iya, iya, halo. Oke, baik. Saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih Pak Ahmad Roid sudah menyampaikan waktunya. Siapa tadi? Saya Ilham Pak. Ilham. Iya. Oh iya, iya. Oke, baik. Pak Roid, siang hari ini kita sedikit berbincang tentang dampak PPKM darurat pada aktivitas perdagangan dan industri untuk wilayah Sidoarjo. Nah, ini kan diberlakukan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Mungkin Pak Roid bisa menyebutkan, ya kira-kira jika dibandingkan dengan penerapan PPKM Mikro yang lalu, ini kira-kira ada bedanya atau sama saja atau bagaimana Pak? Katanya PPKM Mikro kan lebih ketat begitu. Iya, iya. Nah, jadi gini, pengamatan saya dari aturan atau pelaksanaan PPKM Mikro dibandingkan dengan PPKM darurat saat ini ya. Kalau PPKM Mikro itu kan lokal, artinya per RT, RW atau kelurahan kan kayak gitu ya. Kalau yang sekarang kan lebih menyeluruh Sidoarjo. Hanya saja kalau saya lihat sekarang ini yang lebih banyak terpengaruh justru bukan di dunia usaha gitu ya, tapi banyak di pendidikan, keagamaan kan kayak gitu. Kalau yang di dunia usaha relatif tidak terlalu banyak masalah karena hanya soal jam buka sampai jam 8 malam. Misalnya kalau untuk industri makanan minuman harus tertutup, harus dikirim kan kayak gitu. Ini menurut saya tidak terlalu tampak masalah karena orang toh masih bisa berjualan. Misalnya saya ambil contoh PKL lah ya. PKL itu tidak banyak terpengaruh mereka. Selain jam itu tadi ya. Toh mereka juga selama ini jualannya juga siang. Hanya masalahnya adalah orang banyak yang tidak berani keluar, itu aja. Oh iya Pak. Jadi istilah penjualnya nggak terpengaruh, tapi pembelinya yang terpengaruh itu. Iya, iya. Iya, akhirnya mungkin sekarang lebih banyak ke online gitu ya Pak ya, mungkin ya. Betul. Jadi ke online, orang lebih banyak di rumah, belanja dari rumah, sehingga dari sisi omset bagi PKL juga terpengaruh juga, tapi bukan karena penerapan yang menghambat mereka, bukan yang menghambat si calon pembelinya yang terhambat. Iya, iya. Iya, Pak Roid, ini kan kalau menurut pandangan atau sudut pandang dari Pak Roid sendiri, PPKM darurat ini kan diterapkan masih satu kali ini, dalam arti ini masih satu sesi ya. Kita sebut satu sesi saja, yaitu dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Nah, apakah yang hanya satu sesi ini saja itu menjadi penyebab kenapa ini tidak terlalu berpengaruh? Bisa jadi kan nanti suatu saat misalnya suasana semakin genting, ini kan bisa jadi nanti diperpanjang, perpanjang lagi, perpanjang, nah begitu Pak. Ya, iya. Ya kita harapkan sih ini hanya sekali ini saja. Kalau orang-orang tidak banyak, yang tadi saya sampaikan, calon pembelinya lebih berhati-hati, nggak gampang setiap hari nggak gampang keluar rumah ya toh. Harapan kita sih selesai di satu tahap ini saja, karena ini juga biasanya 2 minggu, ini toh sudah dilebih, bukan 2 minggu, lebih malah. Ini harapan kita ya sekali ini saja lah, supaya tidak lebih menderita lagi di usaha-usaha PKL ini. Kita kemarin menyalurkan sudah 125 orang usaha mikro, kita kasih bantuan ini permodalan gitu ya, walaupun tidak maksimal gitu ya. Tapi mereka dengan kondisi begini, gimana lagi gitu ya. Si pembelinya malah nggak hadir. Mereka sudah kita siapkan permodalannya, tapi kalau nggak ada pembelinya ya kasihan lagi kan gitu. Iya, Pak Roid bisa disebutkan juga ini bagi pelaku usaha UKM yang dapat bantuan permodalan ini yang bagaimana Pak? Oh, itu yang mikro ya. Jadi usaha mikro yang terpengaruh dengan pandemi yang selama ini. Sejak bulan April atau Mei kemarin kita kasih bantuan permodalan itu.
Dan mereka sebelum PPKM darurat ini sudah mulai bergairah ininya apa? Sudah bergairah lah usahanya. Tapi dengan yang begini, gairah mereka ini terhambat dengan datangnya si pembeli. Dari sisi usahanya mereka nggak terpengaruh banyak karena memang biasanya bukanya ya dari pagi sampai sore misalnya kan gitu. Nah kalau sekarang dibatasinya hanya di atas jam 8, sebenarnya nggak pengaruh dari sisi itu. Tapi dari sisi pembeli yang akan datang ke mereka ini yang terpengaruh. Ya saya kasihan juga sih, mudah-mudahan harapan kita sih PPKM darurat ini ya sekali bisa jalan kalau bisa. Oke. Dan ini sudah ada dampak positifnya dan COVID-19 ini akan selesai atau terkendali gitu. Iya, Pak, mungkin bisa dijelaskan juga secara signifikan ada nggak pengaruh PPKM darurat? Ini kan baru berapa hari ya? Mungkin ini baru 4 hari gitu ya, Pak ya? Mungkin masih belum bisa terlalu terukur dengan jelas gitu ya. Kira-kira dampak terhadap UMKM, misalnya saya spesifikan ke UMKM Sidoarjo. Mungkin seperti apa ini, Pak? Untuk berikutnya gitu ya? Iya, ada nggak selama 4 hari pemberlakuan PPKM darurat ini dampaknya? Itu sudah ketahuan atau bagaimana, Pak? Iya. Jadi ya memang kita khawatir juga dalam hari-hari pertama belum terasa, ternyata makin lama makin terasa ini ya, mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Harapan kita tetap optimis, mudah-mudahan orang-orang di hari-hari awal ini masih proses adaptasi, melihat kesana kesini penyekatan terlalu sangat ketat atau enggak kan itu. Sehingga mereka mungkin PPI rotok longgar, Pak, melaku, cari, jajan dan lain sebagainya, itu harapan kita masih begitu ya. Tapi itu dalam bentuk harapan, mudah-mudahan harapan ini tercapai begitu, sehingga memang ada dua hal. Di satu sisi mereka ini harus tetap jalan, tetap berjualan dan tetap berharap banyak pembeli. Di pihak lain kita berharap COVID ini juga selesai kan gitu. Susah ya Pak sebenarnya. Ya memang susah. Iya. Ya, hal yang sangat bertentangan dan kita harus mengambil dua-duanya gitu ya. Dua-duanya. COVID-nya selesai tapi usaha bisa jalan. Nah itu yang repot itu. Oke. Kadin ini kan sebagai usaha sebagai organisasi pengusaha ya, bisa dikatakan begitu. Nah, mungkin bisa sebutkan juga Pak, selama ini yang sudah dilakukan Kadin untuk wilayah Sidoarjo ya, untuk bagaimana ya memberikan pendampingan gitu ya pada pengusaha, pelaku UMKM, industri kecil dan sebagainya. Selain tadi kan juga disebutkan yaitu memberikan bantuan modal. Nah, apalagi Pak yang selama ini sudah dilakukan? Oke. Jadi gini, memang ada dua hal sebagai misi pokok kita atau program pokok kita, program kerja kita untuk saat ini, yaitu yang pertama peningkatan SDM dan yang kedua pemberdayaan UMKM. Dari sisi peningkatan SDM kita mengadakan uji kompetensi dengan sertifikasi BNSP. Harapan kita para pekerja kita yang di kelas menengah ke atas lah ya, itu mereka punya sertifikasi yang sertifikasi keahlian yang bisa diakui dan bisa meningkatkan produktivitas mereka. Dengan begitu, walaupun Sidoarjo yang dikenal dengan UMK-nya ring 1, upah minimum kabupaten itu ya, tidak akan memberatkan si perusahaan karena kualitasnya SDM-nya meningkat. Dan harapannya kualitas SDM meningkat ini akan meningkatkan produktivitasnya juga. Dengan produktivitas yang meningkat, mereka tidak perlu khawatir terlalu memberikan istilahnya UMK itu dianggap terlalu mahal. Nah, itu yang dari sisi SDM. Yang kedua pemberdayaan UMKM. Ini kita kemarin sudah membuka namanya Rumah Solusi UMKM. Apa itu Pak? Ada 3 hal. Rumah Solusi UMKM itu kita membuat satu kegiatan program yang diharapkan bisa menyelesaikan semua persoalan UMKM yang dihadapi UMKM. Di Rumah Solusi ini ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama pendampingan itu termasuk juga
masalah perizinannya, masalah packagingnya, masalah produksinya, perawatannya dan lain sebagainya, itu pendampingan. Yang kedua adalah permodalan. Nah, permodalan ini yang sudah kita lakukan untuk yang usaha mikro. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita kemarin sudah MOU dengan bank perbankan juga. Mudah-mudahan untuk yang di atasnya mikro kecil, usaha kecil juga kita akan fasilitasi untuk bisa memperoleh permodalan murah gitu ya. Kalau yang mikro ini memang tanpa biaya, tanpa bunga itu ya. Kalau yang kecil walaupun ada bunganya permodalan itu kita cari yang paling ringan lah gitu ya. Itu permodalan. Yang ketiga soal pemasaran, karena pemasaran ini sebagai ujung tombak dari setiap bisnis. Nah, pemasaran ini kita sedang mengembangkan atau melatih gitu ya, bagaimana untuk menjadi eksportir personal eksportir. Kalau selama ini kita tahunya eksportir itu harus kirim 1 kontainer dan lain sebagainya. Ini kita bisa 1 kilo, 2 kilo, bahkan maksimal cuma 30 kilo untuk jadi eksportir personal ini. Dan sasarannya juga bukan importir asing, importir di luar negeri. Sasarannya adalah end user di luar negeri. Ini langkah yang akan kita lakukan. Insya Allah habis PPKM ini kita adakan pelatihannya. Kita sudah persiapkan semuanya. Tapi terhambat PPKM rencananya pertengahan bulan ini sebenarnya. Tapi terpaksa harus ditunda mundur sampai akhir bulan kira-kira. Insya Allah itu kita laksanakan. Jadi ada 3 hal. Saya ulangi lagi. Rumah Solusi ini melakukan pendampingan permodalan, fasilitasi permodalan, dan yang terakhir adalah pemasaran ekspor sebagai eksportir personal. Itu kegiatan kita. Iya, baik. Tentunya ini dilakukan agar sesuai atau target, ya kan? Ini berbicara soal target ya kan, Pak. Jadi targetnya ini agar tercapai lah begitu. Tapi saya juga ingin tahu, Pak, ini terlepas dari dampak PPKM darurat, sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Kadin ini untuk sebagai upaya pemberdayaan para pelaku UMKM di Sidoarjo ini, Pak, di tengah ya tingkat persaingan yang tinggi dan sebagainya. Kemudian ada nggak upaya untuk bersinergi gitu dengan ya perkembangan teknologi saat ini atau apa ya untuk mewujudkan target tadi begitu, Pak? Kira-kira tadi kan sudah disebutkan, yaitu satunya mungkin adalah dengan menggelar pelatihan-pelatihan ya, Pak ya? Iya. Nah, mungkin ada yang lain, Pak? Jadi gini ya, pelatihan itu memang yang sudah kita lakukan itu untuk yang digital marketing sudah pernah kita lakukan. Kemudian uji kompetensi juga sudah, uji kompetensi baik itu yang kewirausahaan maupun yang pendampingan untuk UMKM dan ada beberapa skema lagi itu sudah pernah kita lakukan. Nah, yang akan itu yang tadi yang soal ekspor itu yang akan. Itu mungkin yang sudah dilakukan. Kemudian untuk kerjasama kita sudah bekerja sama dengan beberapa marketplace itu namanya yang online, marketplace ya, marketplace itu ya. Halo. Iya. Halo Pak. Jadi kita kerjasama dengan marketplace, kemudian dengan perbankan, dengan universitas, ya, perbankan yang kita kemarin itu dengan Beta Arta, kemudian ada lagi dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap, ada lagi dengan UKM Mendunia namanya. UKM Mendunia itu yang tadi akan mengajari ekspor personal itu ya, personal eksportir itu. Nah, untuk kerjasama kita sudah MOU dengan pihak-pihak ini, kita tinggal jalannya aja karena memang tahun kemarin itu kita koyok-koyok sih bingung apa yang harus bisa dilakukan. Karena kondisi tiba-tiba ada COVID ini, rencana kita yang awal, rencana program kerja yang semula sudah kita siapkan, gagal kabeh. Kita menyusun langkah baru lagi. Kita sesuaikan ya Pak ya programnya, dengan menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya kan? Iya, disesuaikan, karena kita harus sesuaikan kondisinya.
Iya. Kemarin itu ada macam-macam, diantaranya itu mau ikut mengembangkan produk desa industri ya, desa industri mandiri makmur gitu. Nah, akhirnya terkendala gini belum bisa dilaksanakan. Iya. Setir yang menyesuaikan kondisi lah gitu ya. Iya, baik. Nah, ini kan program tertunda, mudah-mudahan suatu saat ini nanti akan segera terlaksana ya Pak ya. Baik, Betul. Sebenarnya banyak sekali programnya, cuman memang karena ada pandemi akhirnya terdelay lah gitu ya Pak ya. Yang mana yang bisa dilakukan sajalah dulu. Baik. Ya, Pak Roid, ini kan kalau boleh tahu berarti sekarang sebenarnya kondisi kondisi tentang UKM di Sidoarjo itu seperti apa ini Pak? Dalam arti untuk saat ini, saya ingin tahu apakah memang kalau tadi kan menurut Pak Roid tidak terlalu berdampak atau dampaknya mungkin minim sekali ya pemberlakuan PPKM Mikro maupun PPKM darurat ini. Nah, untuk saat ini sebenarnya kondisinya apa sih? Biasa-biasa saja atau mungkin mau hidup nggak bisa, mau mati juga nggak mau atau bagaimana Pak? Jadi gini, yang dimaksud biasa saja itu adalah dibandingkan dengan sebelum PPKM darurat. Nah, sebelum PPKM darurat itu adalah kondisi pandemi kan gitu ya. Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi dengan saat pandemi ya sudah jelas berbeda, sudah ada penurunan. Nah, dalam penurunan ini dengan adanya PPKM darurat ini ya tetap turun tadi itu kondisinya, bukan berarti seperti semula sebelum pandemi gitu ya. Iya. Jadi yang dimaksud biasa saja, biasa dalam kondisi pandemi ya, gitu maksudnya. Jadi bukan dianggap biasa dibandingkan sebelum pandemi, nggak jauh, tetap beda. Karena memang itu tadi begitu pandemi kita baru mulai belajar penyesuaian, termasuk misalnya digital marketing itu kan sesuatu yang baru juga karena tadinya nggak terpikir kayak gitu kan gitu. Nah, kondisi ini tetap berjalan sampai setelah PPKM ini juga masih jalan, tapi ya gradual lah gitu ya. Iya. Dengan kata lain, masyarakat Sidoarjo saat ini sudah terbiasa hidup berdampingan dengan pandemi gitu ya Pak? Nah, kira-kira gitu. Biasa itu dalam artian itu ya. Oke, baik. Pak Ahmad Roid, yang terakhir mungkin ada imbauan atau apa yang ingin disampaikan ya? Atau mungkin juga saran ya, kira-kira untuk pelaku UMKM di Sidoarjo khususnya saat ini apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi atau penerapan PPKM darurat saat ini Pak? Jadi tetap saja saya selalu menyarankan mereka yang pertama optimisme. Tetap harus punya optimisme bahwasanya bisnis itu tetap harus jalan dengan berbagai cara gitu ya, berbagai langkah, berbagai tindakan, perbuatan, perlakuan dan lain sebagainya. Itu bisnis tetap harus jalan. Yang kedua, tingkatkan kemampuan untuk digital marketing. Otomatis kita harus ke sana dan diseriusi. Biasanya memang kita ini UKM kita ini fokusnya di produksi. Dari sisi penjualan mereka waktu sebelum pandemi itu kan pokoknya keluar dari rumah ya sudah bisa laku kan gitu. Sekarang kan nggak bisa, harus dari dalam rumah tetap laku. Nah, itu yang harus ditingkatkan adalah kemampuan digital marketing itu. Nah, selain itu kemudian yang ketiga, hati-hati dengan yang selama ini selalu membuat produksi itu mass production, artinya jualan, bikin sebanyak-banyaknya atau semampunya nanti jualan belakangan. Sekarang itu hati-hati, bukan dihindari ya, hati-hati harus berpikir lebih jauh, tapi orientasinya sekarang harus ke order. Jadi production by order gitu ya. Kalau pesanan aja digarekno sithik gitu loh. Oh iya. Kalau mass production itu kan bikin aja dulu nanti jualan gampang kan gitu. Sekarang nggak bisa gitu. Kalau nggak ada pesanan hati-hati, jangan bikin banyak-banyak gitu nanti. Terbuang dan lain sebagainya. Meminimalisir kerugian ya Pak? Betul, meminimalisir kerugian. Supaya kita kalaupun rugi itu gak agak gitu ya. Wis kondisi kayak gini,
hati-hati memproduksinya asal-asalan, asal mampu memproduksi tapi ternyata saat jualan kesulitan. Nah, itu makanya hindari mass production atau hati-hati dengan mass production dan orientasikan dulu kepada order, production by order gitu ya. Karena pesanan yang kalau gawi dicik gitu lah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Ahmad Roid sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi dengan sahabat Suara Sidoarjo pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.